Shalom dan selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Kita berjumpa kembali untuk yang kesekian kalinya masih dalam ibadah secara online karena wabah COVID yang sampai dengan saat ini belum juga punah. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah keluarga pada saat ini dengan mengambil saat teduh dan dalam hati kita mengucapkan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari Bapak Ibu kita pujikan nyanyian kita dengan memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Pujian nomor 4 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita mendalami firman Tuhan, mari kita naikkan doa, kita mohon bimbingan kepada Tuhan, agar hati dan pikiran kita dijernihkan untuk dapat dan memahami akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kasih karunia dan penyertaan Engkau yang Kau berikan kepada kami. Hingga sampai pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat, itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memahami, merenungkan sedikit daripada firman-Mu dalam kegiatan kebaktian keluarga. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, dapat menerima firman-Mu dan ajarkan kepada kami selaku pembawa firman, kiranya apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kitab Kejadian ayat 29 ayat 31 sampai dengan 35. Saya ulangi, Kitab Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan 35. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku.
Maka ia menamainya anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, dalam kitab Kejadian yang barusan kita baca, kita melihat bahwa derita Lea yang dia rasakan dalam kehidupannya berkeluarga dengan suaminya Yakub teramatlah sangat. Kenapa? Karena Lea tidak dikaruniai anak. Tapi karena Tuhan melihat kejujuran Lea, ketekunan Lea dalam berdoa, pada akhirnya kandungan Lea dibukakan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Lea melahirkan 1, 2, 3, dan 4 orang anak lelaki. Dan semuanya itu merubah derita Lea menjadi berkat. Karena apa? Karena sang suami kembali menyayangi dan mencintai Lea seperti dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, perikop pada malam hari ini sesuai dengan pancaran air hidup tanggal 8 dengan tema derita berganti berkat. Kehidupan kita saat ini berada dalam dunia yang semakin berkembang di berbagai aspek. Tentu akan membawa dampak yang beraneka ragam dalam kehidupan kita. Kita dalam menjalaninya pernah mengalami yang namanya suka dan duka, gagal atau berhasil, menyerah atau terus melangkah maju. Jikalau bisa memilih, pasti kita akan memilih hidup penuh dengan keberhasilan, kegembiraan, dan berkat yang melimpah. Namun dengan berjalannya waktu, kita pun juga harus mengalami apa yang tidak menyenangkan menurut kemauan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kondisi dan situasi saat ini dengan adanya wabah corona sungguh amat berdampak pada kehidupan kita. Ibadah kita harus dilakukan seperti ini. Keinginan kita tertunda semua, entah itu yang mau mudik dan berkunjung ke orang tua, pada sanak saudara, dan yang lainnya. Dan yang paling berdampak adalah anak-anak kita yang masih sekolah. Sudah hampir 4 bulan mereka libur karena terpaksa karena adanya corona. Anak-anak belajar dengan panduan dari guru dan orang tua setiap hari, tetapi waktu tidak bisa
sama seperti pada saat mereka masuk secara hadir di dalam sekolah. Bagi mereka yang mempunyai fasilitas untuk belajar secara daring, mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi mereka yang hidupnya dalam keterbatasan, tentunya akan menjadi beban berat untuk orang tua dan anak dalam belajarnya. Kalau boleh saya katakan, ini adalah derita. Derita kita semua, dan entah kapan akan berganti dengan berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang tua yang menjadi tiang kokoh untuk sandaran dan juga panutan anak-anak kita harus bisa dan mampu bertahan, tetap berdiri tegak, dan tidak boleh kelihatan lelah oleh anak-anak kita. Dan biarlah mereka tahu dan mencontoh betapa kuat orang tuanya dalam menghadapi derita karena COVID-19 ini, yang tentunya mereka akan selalu bersandar dan berserah diri kepada Tuhan. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa berucap syukur, tidak mengeluh, tidak putus asa dalam kondisi saat corona ini dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah bahwa di tengah kesulitan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menopang dan menghibur kita dalam segala penderitaan yang kita alami saat ini. Pastilah Tuhan juga menyediakan berkat dan anugerah yang terindah bagi kita yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam penderitaan dan masalah. Percayalah, Tuhan akan merubah semuanya, derita-derita kita menjadi berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, mengamini firman Tuhan dan sebagai ucapan syukur kita dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita masih didera wabah COVID, tapi saya yakin dan percaya Tuhan masih melimpahkan berkat kepada keluarga kita. Maka tak ada salahnya, mari kita persembahkan persembahan yang ada pada diri kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 287B ayat yang pertama. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita menginjak kepada doa syafaat. Kita naikkan syafaat kita. Kita sama-sama menyatukan hati kita untuk memohon kepada Tuhan. Semoga segalanya cepat berakhir dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, Kau masih melindungi kami walaupun dalam kondisi saat seperti ini. Kau begitu hebat, Engkau begitu kuat mendampingi kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini untuk
jemaat Pepandan Jabung, kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, dan senantiasa berserah diri dan pandai berucap syukur kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan Tuhan. Kiranya seberapa yang ada, Tuhan terima. Biarlah itu bisa kami kelola untuk perkembangan gereja kami, jemaat kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini sedang dilanda wabah COVID-19. Tuhan, hanya kepada Engkau kami berserah. Kiranya Engkau singkirkan segala sakit dan penyakit, segala wabah yang ada di dalam negeri ini, sehingga kami akan segera terbebas. Kami akan segera kembali hidup normal seperti sedia kala. Semuanya itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan segera angkat wabah ini dari dunia ini. Tuhan, terima kasih. Ampunkan dosa serta kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Jadikan kami satu keluarga yang indah, keluarga yang rukun dan bahagia, dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tiba kita di penghujung acara kebaktian kita. Tetaplah yakin, walaupun dalam situasi dan kondisi saat ini, masalah boleh datang silih berganti. Namun, Tuhan tidak pernah tergantikan dalam hati kita. Mari kita memohon berkat. Kiranya penyertaan Tuhan akan senantiasa ada dalam diri kita. Kita ambil saat teduh. Kiranya damai dan sejahtera, berkat yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.